Terpaksa menikahi CEO tampan. Kamu bisa aja, kata Sheila, tersipu malu saat mendengar perkataan Rena. Beneran loh mbak, mbak terlihat cantik dan keren ketika berpenampilan seperti ini, persis seperti orang kantoran. Atau mungkin mbak sudah bekerja di kantor ya sekarang, kata Rena sambil melontarkan pertanyaan terhadap Sheila. Hehe, kamu bisa aja Rena, tapi kamu benar soal pekerjaan kantoran. Alhamdulillah, aku sudah diterima di salah satu perusahaan ternama di kota ini, ucap Sheila sambil tersenyum. Wow, seriusan mbak? Kalau begitu selamat ya. Rena juga senang mendengarnya, kata Rena. Tapi ngomong-ngomong, Mbak Sheila bekerja di perusahaan mana? Dia bertanya lagi. Wheelhouse Group Ren, dan hari ini adalah hari pertama saya bekerja di sana, kata Sheila. Wah, Mbak Sheila hebat bisa masuk di perusahaan itu. Setahu Rena sih, Mbak, perusahaan itu adalah perusahaan paling hebat di negeri ini. Jadi tidak jarang banyak orang di luar sana yang sangat ingin kerja di sana. Padahal cuman office boy. Karena Rena dengar gaji di sana besar, Mbak. Bahkan gaji office boy bisa 3 kali lebih besar dari gaji Rena di sini, kata Rena menjelaskan berbagai rumor yang dia dengar tentang gaji office boy di sana. Sementara itu, Sheila hanya tersenyum mendengar Rena bercerita tentang beberapa hal yang diketahuinya dari rumor yang beredar. Oh iya mbak, Rena juga dengar katanya CEO-nya juga sangat tampan mbak, ucapnya lagi. Kamu memang benar Rena, tapi sayangnya dia adalah CEO playboy, kurang ajar yang sering mempermainkan hati wanita, gumam Sheila. Tidak ada gunanya menjadi tampan jika pada akhirnya dia hanya menjadi CEO playboy, kata Sheila. Oh, Mbak Sheila, bagaimana kamu tahu? Ternyata Mbak juga update ya dengan berita itu, ucap Rena yang semakin bersemangat tentang CEO Wheelhouse Group. Sementara itu, Sheila kini mulai kesal mengingat presiden direkturnya. Sudahlah Rena, aku tidak mau membicarakan itu lagi. Di mana Kak Sean? Kata Sheila. Karena kini dia mulai kesal ketika harus mengingat tentang Hendra. Kemudian dia mengganti topik pembicaraan dengan menanyakan keberadaan Sean sekarang. Mbak Sheila tidak seru deh, lagi asik membicarakan CEO yang tampan juga, malah mencari Kak Sean, kata Rena yang semakin kecewa saat Sheila menolak pembicaraan CEO Wheelhouse dengannya. Lain kali kita lanjutkan Rena. Sekarang aku ingin bertemu dengan Kak Sean dulu untuk membicarakan masalah pengunduran diriku dengannya, kata Sheila. Oke deh, jawab Rena dengan lesu. Kak Sean sekarang ada di dapur, katanya lagi. Terima kasih ya infonya Rena. Baiklah, lanjutkan sana bekerjanya. Saya ke dapur dulu. Saya akan mencari Kak Sean, kata Sheila sambil berjalan menuju dapur. Iya mbak, jawab Rena. Ia kemudian melanjutkan pekerjaannya, melayani para tamu yang datang. Sementara itu, Sheila kini sudah memasuki dapur kafe. Sesampainya di dapur, Sheila kemudian melihat sekeliling ruangan. Di ujung sana, dia melihat Sean
yang saat ini sedang membuat makanan untuk pelanggan. Ia lalu melangkah mendekati Sean yang sedang sibuk dengan pekerjaannya. Setibanya di sana, dia menyapa koki seniornya dengan ramah. "Hai Kak Sean," sapa Sheila yang kini berdiri tepat di samping Sean. Sheila," saut Sean. "Sejak kapan kamu berdiri di sini?" tanya Sean. "Sejak tadi," hehe, kata Sheila. "Yang benar, tapi sejauh yang saya tahu tidak ada orang di situ," timpal Sean sambil melanjutkan pekerjaannya. "Sedari tadi maksudnya, Kak," hehe, ucap Sheila. Sean lalu menatap Sheila. Kemudian dia juga mulai memperhatikan penampilannya yang terlihat berbeda hari ini. "Kamu dari mana sih? Kok rapi banget hari ini?" kata Sean penasaran karena tidak seperti biasanya Sheila terlihat seperti itu sebelumnya. "Oh ini Kak, hari ini saya ada interview kerja di perusahaan di kota ini. Alhamdulillah saya diterima oleh perusahaan dan langsung dikontrak oleh perusahaan untuk bekerja di sana," ujar Sheila menjelaskan. "Wah, kalau begitu selamat ya Sheila," kata Sean. "Terima kasih Kak. Berhubung saya sudah bekerja di sana, jadi hari ini saya datang untuk mengajukan pengunduran diri dari sini," ujarnya. Sean yang sudah selesai menata makanannya di piring, lalu beralih duduk bersama Sheila. "Kau yakin ingin keluar dari sini?" tanya Sean. "Yakin Kak, karena aku tidak bisa mengerjakan 2 tempat sekaligus," kata Sheila. "Kamu bekerja di perusahaan mana?" tanya Sean. "Wheelhouse Group Kak," jawab Sheila singkat. Sejujurnya dia terlalu malas untuk menyebut nama perusahaan itu karena mengingatkannya pada Hendra, presiden direktur. "Wow, kamu hebat Sheila, kamu bisa masuk perusahaan itu. Karena menurut berita yang kakak dengar, tidak sembarang orang bisa masuk ke perusahaan itu," kata Sean yang kini kembali melanjutkan aktivitas memasaknya. "Iya Kak, awalnya saya hanya ingin magang di sana, tapi tiba-tiba setelah mereka melihat saya interview secara langsung, akhirnya mereka memutuskan untuk memberi saya kontrak kerja," jawab Sheila menjelaskan. "Oh iya? Kurasa itu semua karena kamu sangat pintar Sheila," kata Sean sambil tersenyum. Mungkin," kata Sheila diikuti tawa kecil dari mulutnya. "Oh iya, kamu diterima kerja sebagai apa di perusahaan itu? Maaf kalau kakak sedikit kepo," hehe, ujar Sean ikut tertawa. "Sekretaris pribadi presiden direktur Kak," jawab Sheila. "Posisimu bagus dan pasti gajimu cukup besar kan bekerja di sana, mengingat posisimu sebagai sekretaris pribadi presiden sebuah perusahaan internasional di kota ini," ucap Sean. "Tapi kamu juga harus hati-hati ya," kata Sean lagi. "Hati-hati? Apa maksudmu?" Sheila bertanya sambil sedikit mengernyit. "Maksudnya kamu harus berhati-hati dengan presiden direkturmu itu," kata Sean sambil menatap intens ke arah Sheila. "Kenapa Kak?" tanya Sheila lagi. "Ku dengar dia playboy yang sangat suka berganti pasangan," kata Sean terlihat serius. "Kak, aku bisa menjaga diriku sendiri kok," kata Sheila meyakinkan.
Sheila, aku hanya tidak ingin kamu jatuh cinta padanya, apalagi sampai mempermainkan perasaanmu nantinya. Sean berkata dengan nada khawatir. Dek, ada apa dengan Kak Sean hari ini? Tidak biasanya dia seperti ini, gumam Sheila. Sudahlah Kak, jangan terlalu mengkhawatirkanku. Aku bisa menjaga diriku sendiri kok, ucap Sheila sambil tersenyum. Tapi Sheila, Sean tidak sempat menyelesaikan kalimat yang ingin diucapkannya. Tiba-tiba dari depan, Kayla mendatangi mereka. Hei Kak Sean, pesanannya sudah siap, pelanggan sudah menunggu, ucap Kayla saat dia mendekati mereka. Sean yang telah menyiapkan makanan yang dipesan oleh para tamu, kemudian langsung menata hidangannya di atas piring. Setelah itu, dia menyerahkannya kepada Kayla. Ini anterin, ujar Sean sambil menyerahkan hasil masakannya. Siap Kak Sean, kata Kayla sambil mengambil piring berisi makanan itu. Ia lalu menggunting kertas daftar menu yang akan dibuat selanjutnya. Kini tinggallah Sheila dan juga Sean di sana. Melihat Sean bekerja sendiri membuatnya tak tega. Maka kini ia berinisiatif membantu Sean. Kak, aku akan membantumu, kata Sheila sambil mengambil pisau yang ada di sana. Tidak perlu Sheila, kamu pasti lelah setelah pulang kerja, kata Sean. Tidak apa-apa Kak, Sheila kuat kok. Anggap saja sebagai perpisahan kita, hehe, kata Sheila. Dia sekarang mulai mengambil kentang yang ada di sana, kemudian mengupasnya dan memotong-motongnya. Tak lama kemudian, masakan yang dibuat Sheila akhirnya matang. Dia mengambil piring yang ada di sana dan sekarang dia mulai menatanya. Alangkah indahnya hasil Sheila kali ini. Itu semua karena dia sangat pandai mendekorasi makanan di piring. Tak lama kemudian, Kayla kembali ke dapur untuk mengambil pesanan selanjutnya. Dengan keceriaannya sekarang, dia melangkah mendekati Sheila di sana. Pagi ini mentari bersinar cerah di luar. Seperti biasa, Sheila bangun pagi. Sekarang dia sudah selesai mandi dan juga selesai bersiap-siap untuk pergi ke kantornya. Hari ini adalah hari keduanya bekerja di perusahaan Wheelhouse Group. Dia sama sekali tidak ingin terlambat di hari kedua. Jika datang terlambat, entah hukuman apa yang akan diberikan oleh CEO sesat itu terhadapnya. Sheila kini mulai berjalan keluar kamar. Di sana, dia mengambil sepatunya dan berjalan ke sofa kecil di ruang tengah. Sheila, sudah rapi aja nih, sapa Kayla dengan wajah sembab karena baru bangun dari tidurnya. Iya nih, aku takut kesiangan. Kamu tahu sendiri kan kantornya cukup jauh dari sini. Belum lagi jika terjebak macet, kata Sheila sambil memakai sepatunya. Kamu ada benarnya juga. Kata Kayla sambil menahan kantuknya. Masih ngantuk Kayla? Ya udah sana tidur lagi. Aku pergi dulu ya, seru Sheila sambil berjalan menuju pintu. Ia lalu berjalan keluar rumah, sementara Kayla kembali tidur. Sekarang Sheila mulai berjalan menyusuri jalan setapak yang ada di sana. Ia berjalan perlahan hingga akhirnya ia sampai di pinggir jalan. Di pinggir jalan dekat kampus, terlihat sebuah mobil mewah terparkir di sana.
Mata Sheila secara tidak sengaja beralih ke mobil. Dilihatnya dengan seksama, tampak seorang pria parubaya sedang berdiri di sana. Siapa ya kira-kira? Gumam Sheila. Sekarang pria parubaya itu mulai menatapnya, sehingga kini membuat Sheila mulai gelisah. Pikirannya mulai terbang entah kemana ketika menyadari pengemudi yang selama ini memperhatikannya. Kenapa pengemudi itu terus menatapku? Mungkinkah mobil mewah itu adalah sindikat penculikan wanita muda yang akan mereka jual kepada pria hidung belang? Gumam Sheila. Kini ia terus melangkahkan kakinya tanpa berani menatap lagi mobil mewah itu. Sampai akhirnya saat dia lewat di depannya, tiba-tiba ada yang berteriak kepadanya. "Hei, cepat naik!" ucap seorang pria yang tak lain adalah Hendra Wilhos. Sheila tiba-tiba terkejut ketika mendengar teriakan itu. Apalagi suara itu sangat familiar baginya, sampai dia melihat pintu mobil terbuka. "Presidir," kata Sheila pelan sambil mengerutkan keningnya. "Kenapa dia ada di sini pagi-pagi begini?" gumam Sheila. Tapi sekarang dia masih berdiri di tempatnya. "Apakah kamu tuli? Bukankah aku baru saja menyuruhmu untuk segera masuk ke mobilku?" ucap Hendra dingin. "Hah? Apakah dia datang ke sini dengan sengaja untuk menjemputku?" Sheila bergumam lagi. Tapi sekali lagi dia masih terpaku pada tempatnya. Hendra yang tidak melihat reaksi dari Sheila akhirnya bangkit dari duduknya dan meraih pergelangan tangan Sheila. "Cepat masuk," kata Hendra sambil menarik Sheila dengan kasar. Tapi Sheila mempertahankan dirinya sambil berbicara dengan sopan. "Terima kasih semuanya."